Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku hadir kembali selama 90 menit ke depan. Kita akan mendengarkan tausiah dan juga nasihat dari guru-guru kita yang hadir sudah bersama jamaah. Ada Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Ahmad Khan. Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan apa yang tadi kita saksikan bersama-sama dalam VT tadi, betapa orang sekarang ini banyak sekali menyelewengkan amanah. Ketika diberikan amanah, dia yang harusnya bertindak tegas dalam menghukum suatu kesalahan, namun justru ketika mendapatkan iming-iming harta justru diselewengkan dan akhirnya meringankan sebuah hukuman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang tidak ingin kita terjadi pada diri kita sendiri ketika kita diberi amanah. Karena banyak sekali amanah yang bisa kita emban utamanya ketika kita menjadi pemimpin keluarga. Nah, kita akan bersama-sama belajar dan juga mendengarkan nasihat guru-guru kita ketika amanah itu dari Allah justru diselewengkan. Kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru kita. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Nur Setia Asih, Jalan Inspeksi Kalimalang, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Ifta alal hadirin futuhal arifin wa faqihna fiddin wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Damai Indonesia TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Khalil Nafis, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pertemuan kali ini sangat istimewa. Kita bicara tentang amanah Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang amanah, maka kehidupan kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyampaikan amanah kepada ahlinya. Akan tetapi kita mesti tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya al-amanah ta'ummu ala jami' wadha'ifid din ala sahih wa huwa qaulul jumhur. Kata Imam Qurtubi, yang dimaksud dengan amanah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan agama. Baik itu urusan kewajiban kita untuk menjalankan perintah sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya selain sholat. Begitu juga di dalam urusan bagaimana kita diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak dan istri yang harus kita didik dan kita berikan kepahaman di dalam urusan agama. Begitu juga berkaitan dengan urusan harta yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan kita. Itu kata Imam Qurtubi termasuk daripada amanah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta, jabatan, ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, banyak di antara manusia yang ketika mereka diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melalaikannya. Contoh, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya amanah. Allah berikan kepada kita titipan umur. Tetapi banyak di antara kita, Pak, yang ketika dititipkan umur justru umurnya dihabiskan untuk urusan yang tidak ada manfaatnya. Padahal itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan seorang muslim adalah dia mampu meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sehingga umur kita nanti juga tidak akan luput dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahwasanya la tazula qadama ibni adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Kata Nabi, tidak akan bergeser kaki manusia nanti di padang mahsyar, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bergeser sedikit pun, apakah ke depan atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri, sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Apa 4 pertanyaan itu? Yang pertama, kata Nabi, an umrihi fi ma'afnah. Umur yang kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu amanah, kita gunakan untuk apa umur kita? Coba kalau kita tanya diri kita masing-masing, dari mulai kita melek mata sampai kita merem mata, Pak, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Kita dari mulai melek mata sampai merem mata, tanya sama diri kita, waktu kita ini lebih banyak terbuang untuk urusan yang manfaat atau terbuang untuk urusan yang tidak ada manfaatnya? Yang tahu kita sendiri. Makanya orang-orang yang istimewa itu hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka sibukkan waktu mereka dengan ibadah. Mereka sibukkan waktu mereka dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyibukkan diri mereka dengan mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, ada satu perkataan yang menarik dari guru kami Murabbi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan, la yafuta ahadan minal mukallifina ala dhahril ardi syai'un a'dhama min an yafuta as-silah billah wasilah bi Muhammad bin Abdillah. Kata beliau, tidak ada sesuatu yang luput dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini darinya yang lebih besar melebihi dari luputnya hubungan dia dengan Allah dan hubungan dia dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita yang terkadang kalau ketinggalan sholat berjamaah biasa-biasa aja. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat yang luput dari kita. Banyak di antara kita yang sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gak baca Al-Quran, biasa-biasa aja. Gak bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasa-biasa aja. Terputus hubungannya dengan Allah, terputus hubungannya dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita perhatikan. Tanpa kita sadari, di saat kita jauh dari Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, saat itu Allah sedang berpaling dari kita. Kata Imam Ghazali, min alamati iradillahi ta'ala ala abdi istighaluhu bima la ya'ni. Termasuk di antara tanda dan ciri Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya adalah Allah sibukkan hamba tersebut dengan urusan yang tidak ada manfaatnya. Makanya umur nih kita manfaatin, amanah dari Allah, jangan kita sia-siain. Kita nggak ada yang tahu di sini siapa yang umurnya akan diambil lebih dulu atau yang belakangan. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Kalau enggak saya belakangan, bapak ibu duluan. Sama aja ya. Umur rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an syababi fi ma'ablah, yang bakal ditanya nanti di akhirat adalah masa muda kita. Ini amanah dari Allah, masa muda digunakan untuk hal yang manfaat, untuk hal yang bisa kita jadikan kebanggaan nanti ketika menghadap Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, an ilmihi madza amila bima alima, yang bakal ditanya amanah Allah Subhanahu wa taala juga adalah ilmu. Zaman sekarang kita lihat banyak orang yang rajin ngaji, datang ke majelis taklim sono, datang ke majelis taklim sini, ngaji ke sono, ngaji ke sini, tapi ilmu yang dia dapat kagak diamalin. Pernah satu ketika saya mengisi pengajian di daerah Jakarta Timur, ada satu orang DKM bilang, "Ustadz, tolong nasehatin ibu-ibu." "Kenapa, Pak?" "Ibu-ibu ngajinya rajin. Seminggu ngajinya 21 kali. Sehari 3 kali.
Tapi kalau di rumah sama suami nyautin mulu, tuh bakal ditanya amanah ilmu, belajar ngaji, ilmunya diamalin apa enggak. Yang keempat yang bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat adalah tentang rizki yang kita peroleh. Min aina iktasabahu wa ila anfaqahu, didapat dari mana, dialokasikan kemana. Maka mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semua amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Ahmad Khan yang telah membuka di segmen satu ini betapa pentingnya ketika kita menjaga amanah. Amanah merupakan spektrum yang sangat luas di dalam kehidupan kita. Di sana ada jasad kita, ada harta, ada perintah, dan juga ada kepemimpinan bahkan. Ketika kita berbicara amanah, ada larangan dan juga perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dengan sebaik-baiknya amanah yang diberikan kepada kita. Lalu berikutnya larangan, kita dilarang untuk menyelewengkan amanah yang telah diberikan kepada Allah, dari Allah kepada kita. Nah, lantas akibat apa saja ketika kita menyelewengkan sebuah amanah? Insya Allah akan dijelaskan lebih lengkapnya di segmen kedua nanti bersama guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.